Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wajid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasiyatan li Ali ibn Abi Thalib, Ya Ali, istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i. Fa idza faragta min tahrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghaslil qadamaini asyru marrat yufarrijullahu hammaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita memulakan kajian kitab kita, yakni kitab Al-Minah As-Saniyah karya Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan apa yang insyaallah kita akan kaji ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta dapat kita pahami dengan mudah, dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang muttaqin dan kita juga menjadi hamba Allah yang muqarrabin. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga para sahabat dan orang-orang saleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab ini, mari sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga khasnya kepada penulis kitab ini, yakni Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, serta kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberikan kemudahan untuk memahami kitab ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini, yakni Balai Ibadat. Mudah-mudahan setelah kita bercuti selama 2 tahun ya,
2015 hingga 2016, 2 tahun. Jadi kita berjumpa lagi di tempat ini. Insya Allah malam hari ini kita akan mencoba mengkaji satu tajuk dalam kitab Al-Minah As-Saniyah Alal Wasiyah Al-Matbuliyah. Tajuknya yaitu Bab Al-Wudu, bersuci dalam pandangan Islam. Bagaimana kemuliaan, keutamaan yang dinamakan bersuci. Kalau kita melihat dari ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan di pertama sekali, yakni surat Al-Ma'idah ayat 6, bahwa suci, kalau kita ingin melakukan ibadah apa sahaja, mesti ada wudhu kita. Wudhu itu merupakan satu bukti, satu elemen, satu unsur, faktor yang paling penting. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala, mestilah kita memiliki wudhu. Mungkin wudhu ini terlihatnya sederhana. Kenapa? Karena kita begitu menjumpa dengan air, basuh muka kita, tangan kita tentunya dengan niat, kepala sebagian, kemudian kaki dan seterusnya. Ini sudah sah. Itu sederhana terlihat. Tapi makna yang luar biasa yang ada dalam wudhu itu tidak dapat digambarkan. Bilal bin Rabah setiap selesai atau setiap dia merasakan wudhunya batal, kemudian dia mengambil air wudhu kembali. Dan setelah mengambil air wudhu, beliau sembahyang 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Bilal bin Rabah, sejak di dunia sudah terdengar suara kasutnya di surga, karena sentiasa memelihara wudhu. Kelihatannya sederhana wudhu, tapi memiliki nilai yang sangat luar biasa dahsyatnya. Memiliki urgensi, kepentingan yang sangat luar biasa, sahnya ibadah dengan wudhu. Maka tanpa berwudhu tidak akan dapat kita katakan ibadah kita sah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat melalui sebuah kuburan. Kubur, tahu kubur? Makam lah, tempat dimakamkan seorang yang sudah mati, jangan yang belum mati ya. Ketika beliau sudah hampir dengan kubur, beliau mendengarkan suara jeritan sakitnya siksaan dalam kubur. Kemudian Rasulullah minta kepada para sahabat untuk berhenti. Dan beliau memperhatikan ada 2 kubur yang disiksa oleh Allah dengan 2 faktor saja, 2 penyebabnya. Yang pertama, orang ini disiksa karena tidak menyempurnakan air sembahyang atau wudunya. Artinya, kalau wudunya tidak sempurna, berarti ibadahnya pun tidak akan sempurna. Ada juga informasi atau riwayat lain bahwa orang ini tidak sempurna cara membasuh setelah dia buang air kecil atau air kencingnya. Tidak sempurna. Ini penyebab-penyebab kemudian disiksa di dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang disiksa oleh Allah, oleh malaikat tentunya, di dalam kubur itu adalah orang yang sentiasa menyebarkan berita-berita bohong. Namimah. Artinya ada 2 hal. Satu, sebab disiksanya orang di dalam kubur karena dia tidak bersuci dengan sempurna. Yang satu lagi, suci zohir tadi, yang dengan wudhu suci zohir namanya itu. Yang satu lagi, dia disiksa oleh Allah melalui para malaikatnya di dalam kubur karena dia tidak suci batinnya, yakni menyebarkan fitnah, berita-berita bohong. Rupanya dari sisi ini kita dapat melihat bahwa yang dinamakan suci itu tidak setakat suci lahir. Suci lahir itu dengan berwudu, suci zohir itu dengan tidak menyebarkan fitnah-fitnah atau berita bohong. Tidak berlaku bohong, tidak kemudian memfitnah orang, tidak hasad,
tidak dengki, tidak riak, tidak ujub. Artinya bahwa suci di sini kalau kita mau melihat dua hal yang paling penting. Suci secara zahiran dan suci secara batinan. Nah, yang pertama sekali kita lihat sekarang ini dalam kitab ini diinginkan adalah suci secara zahir dulu. Rasulullah SAW di dalam kitab yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani menyebutkan hadis wasiat baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Apa bunyi wasiat beliau? Ya Ali, wahai Ali, istaqsa bisbagal wudu. Nah, artinya adalah jangan engkau kurangkan penyempurnaan wudu'mu. Dalam bahasa lain, sempurnakanlah wudu'mu. Fa innahu syatrul iman. Karena wudu itu sebagai lambang dari kebersihan itu adalah bahagian dari iman. Orang yang tidak berwudu berarti imannya kurang. Nah, kalau kita berwudu, iman kita sempurna. Kenapa? Karena dengan berwudu, apa saja yang kita baca, Allah akan berikan pahalanya berbeza dengan bacaan kita yang dibaca tanpa berwudu. Baca Al-Quran tentunya mesti dengan wudu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak dapat disentuh, dipegang kalau atau kecuali dengan orang-orang yang suci yang memiliki wudu. Fa idza tawadda'ta, ini ajaran keduanya. Kalau kamu berwudu wahai Ali, fala tusrif fil ma'i, jangan engkau memboroskan air. Jadi air itu kalau kita berwudu sedikit saja. Yang penting Rasulullah SAW berwudu dengan 1 gelas air. Nah, kalau kita tidak dapat ya. Nah, kalau mau berwudu itu semua airnya besar, dibuka pipe-nya sampai basah. Itu namanya tabdzir. Fala tusrif fil ma'. Jangan engkau memboroskan, mubadzirkan air itu. Fa idza faragta min tahrin, kalau engkau sudah selesai berwudu, fakra, ini ajaran ketiganya. Kata apa? Wudu itu mesti disempurnakan karena bahagian dari iman. Yang kedua, kalau kita berwudu jangan mubadzirkan air. Yang ketiga, kalau sudah selesai berwudu, fakra, maka bacalah. Apa yang dibaca? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa mesti membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr? Kita biasanya melihat ayat Al-Qur'an surah Al-Qadar ini biasanya dibaca sebagai ayat dalam bulan puasa. Dan kita peringati nuzulul Quran. Tapi rupanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca surah Al-Qadar ini ba'da tamamil wudu, setelah sempurna kita berwudu. Apa rahasianya? Jadi di surah Al-Qadar ini tidak setakat menjelaskan kefadilah, keutamaan bulan suci Ramadan dan fadilah-fadilah lain. Tapi dia dapat mayufarrij, membebaskan kita dari apa? Dari semua kesusahan, kepayahan duniawi maupun ukhrawi. Subhanallah. Mim ba'di ghuslil qadamaini. Bila kita membaca surah Al-Qadar ini setelah kita sempurna membasuh 2 kaki kita, yang disebut di sini qadamain. Qadamain itu maknanya 2 tumit. Artinya bahwa kalau tumitnya dibasuh, otomatis itu kaki. Bukan tangan yang ada tumitnya, tapi kaki kita.
Jadi setelah kita selesai membasuh kedua kaki kita, maka bacalah surah Al-Qadar. Kam marratin? Asyru marrat. 10 kali. Di dalam hadis ini yang disebut oleh Rasulullah SAW hanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tidak diteruskan sampai kepada akhirnya. Artinya yang dibaca yang mana? Ya? Ini saja. Ayat 1 saja. Coba kita perhatikan makna dari inna anzalna. Inna sesungguhnya kami. Siapa kami? Allah. Anzalnahu. Kami telah menurunkannya. Nya itu apa? Al-Quran. Fi lailatul qadr. Pada malam qadar. Qadar itu apa? Qadar itu maknanya ketentuan Allah. Jadi artinya bahwa Allah akan menurunkan ketentuan baik dan buruknya kepada kita itu di malam qadar, malam yang ditentukan Allah itu. Nah, kalau ini kita baca, apa maknanya di sini? Yufarrijullah hammaka. Allahu Akbar. Setelah selesai kita membasuh kedua kaki kita, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali, maka Allah akan membebaskan kita dari kepayahan kesulitan hidup dunia ini. Ini mesti diyakini. Bagi pelajar, mahasiswa, kalau kita mau menghadapi exam, pemeriksaan, baca ini sehabis kita berwudu 10 kali. Insya Allah Allah akan melapangkan dada kita, akan memudahkan menjawab soalan-soalan pemeriksaan. Paling tidak kita dapat membaca soalannya. Lah, kalau kita hati sudah tenang, dapat baca soalan. Tapi kalau hati kita tidak tenang, soalan tidak dapat dibaca, apalagi jawaban. Nah, tolong dibaca. Jadi apapun kepayahan, insya Allah Allah akan. Ini Rasulullah wasiatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali ini siapa? Anak siapa? Anak siapa Ali? Abu Thalib. Anak siapa? Artinya apa dengan Nabi? Sepupu. So kemudian kedua, menantu. Ketiga, awwalu man aslama minas sibyan. Orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib. Dan ingat, Ali bin Abi Thalib itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini, kata Rasulullah, adalah gudangnya, kotanya, Madinahnya ilmu. Ali itu adalah pintunya. Begitu hebatnya Ali bin Abi Thalib. So kemudian Rasulullah memberikan satu resepnya yang baik untuk dapat menyelesaikan semua masalah hidupnya. Kalau kita payah-payah, coba. Jangan coba-coba tapi bismillah, yakin. Menyempurnakan wudu sudah is the best. Tambah lagi dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr asyru marrat 10 kali. Sudah. Jadi berapa ajaran di sini dalam hadis ini? Ada 4 yang perlu kita pahami. Yang pertama tadi, saya ulangi lagi supaya kita hafaz. Sempurnakan wudu, karena wudu itu adalah separuh iman. Yang kedua, kalau berwudu jangan membazir air. Yang ketiga, setelah selesai berwudu, maka baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah 10 kali, Allah akan memudahkan semua kehidupan kita. Yang keempat, tidak baca doa lepas wudu lagi. kenapa? Doa lepas wudu. Nah, itu doa lepas wudu kita mesti bacalah. Ini ajaran dalam hadis yang diberikan oleh Nabi. Ini kita baca bukan lepas wudunya nih kan. Begitu selesai membasuh kaki, baca ini 10 kali. So baru diteruskan dengan doa selepas wudu.
Nah, sehingga lebih sempurna lagi. Jadi lebih sempurna lagi apa yang kita baca ini. Resepnya, seandainya kalau bahasanya nih, seandainya kita tidak membaca doa selepas wudu, ini kita baca, maka yang kita perolehi adalah yufarrijullah hammaka, memudahkan semua persoalan hidup kita. Nah, ditambah lagi dengan doa wudu semakin sempurna. Oke. Kemudian ajaran keempatnya yang dapat kita pahami adalah di sini menunjukkan betapa keikhlasan, ikhlas kita untuk melakukan apa sahaja lillahi ta'ala, tidak bertujuan untuk memudahkan hidup, tidak bertujuan untuk yang lain, tapi lillahi ta'ala. Ini yang paling penting. Apapun yang kita dapatkan ilmunya, kalau tidak lillahi ta'ala maka impossible berhasil, gagal kita. Karena Allah lah yang menjadikan orang itu berhasil, Allah pula yang menggagalkan orang itu. Jadi kalau kita tahu ini, berarti ingat, pernah saya sampaikan di sini ada hadis qudsi yang mengatakan, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur li ata'i falyatlub rabban siwaya." Siapa yang tidak ridha dengan ketentuan qadarku dan tidak bersyukur dengan pemberianku walaupun sedikit, maka carilah Tuhan selain diriku. Nah, keikhlasan di sini. Keikhlasan, betapa kita diminta untuk ikhlas di dalam melakukan apa saja tentang ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayangkan, sesungguhnya sembahyangku, salatku, wa nusuki, semua ibadahku. Apa itu ibadah? Ibadah Rasulullah mengatakan apa? Kullu ma yuhibbuhullahu wa rasuluh. Apa sahaja yang Rasul dan Allah cinta, itu ibadah. Kita senyum keluar dari sini, kita senyum di muka saudara kita, ibadah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah, itu ibadah. Membantu orang mengangkat aing, ibadah. Menunjukkan orang isyarat jalan, kalau ada orang bertanya, kita jangan kemudian marah. Ada orang berhenti keretanya, kita ditanya, aku tak tahu. Jangan. Berikan dia informasi kalau kita tahu, tapi jangan berikan informasi yang salah. Dhalun mudil. Kalau kita berikan orang informasi salah, kita menunjukkan orang salah, itu adalah sebuah kesalahan. Nah, itu juga ibadah. Jadi semua apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul adalah ibadah. Duduk di tempat ini sudah jelas ibadah, insya Allah. Wa nusuki wa mahyaya, hidupku juga. Hidup kita ini karena Allah. Ada tak orang dapat hidup tanpa Allah? Tidak. Pasti Allah yang mengizinkan kita hidup, bahkan yang memperjalankan kita ke balai ibadat ini pun Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah aktiviti yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak direstui. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan Allah kepada apa yang akan menjadi ketentuan kita di akhir nanti. Kalau kita merasa kaki kita ini dimudahkan Allah untuk pergi ke tempat-tempat majelis ta'lim, berarti kita ini alamatul khairi wan najah. Ini tanda kita akan memperoleh kebaikan dan kesuksesan. Tapi kalau kaki kita ini dimudahkan melangkah ke tempat-tempat maksiat, maka ini alamatul syarri wal ish. Ini tandanya orang-orang yang akan memperolehi kejahatan, kesusahan, kepayahan hidup di akhirat. Dan dia tidak akan bahagia. Nah, sekarang kita tinggal melihat nih, hati kita, dia lebih senang kemana, lebih mudah kemana dia? Apakah lebih mudah dalam beribadah atau lebih mudah dalam berbuat maksiat? Kalau lebih mudah dalam berbuat maksiat, ittaqillah wastaghfirillah, takwalah kepada Allah dan istighfar. Istighfar.
Maka Rasulullah SAW dalam ajarannya beliau mengatakan bahwa kullu lailatin qablan naum la budda an tuhasibu anfusakum. Setiap malam sebelum kita tidur, mari kita mencoba melihat amal apa yang kita lakukan sejak kita bangun dari tidur kita pagi itu. Idza wajadta fi yaumika amalan syarran fasta'idz billah wastaghfirillah. Kalau kalian mendapatkan dalam harimu itu ada satu activity yang salah, yang melawan hukum Allah, atau kita melakukan berbuat maksiat kepada Allah, maka berlindunglah dari kejahatan setan yang membantu kita itu, dan istighfarlah kepada Allah, minta ampun sebelum tidur. Kebiasaan kita apa yang kita lakukan? Umumnya kebiasaan sekarang karena kita lagi sudah dipengaruhi oleh ini mobile kita, sudah luar biasa. Sebelum tidur kita mainkan mobile kita, WhatsApp teman kita, Facebook, mengupload. Ini dia apa? Selfie dulu sebelum tidur. Selfie dia. Udah diupdate, diupload di Facebook. Saya mau tidur dulu ya. Siapa yang mau melihat ini? Kenapa kita tidak biasakan seperti baginda Rasulullah SAW? Qabla naumihi istaghfirillah. Istighfar. Bahkan kalau dapat kita usahakan, ibda yaumaka bil Quran. Mulailah hidupmu dengan membaca Al-Quran. Walau kana ayatan wahidah, sekalipun satu ayat. Ini kita mulai bangun, mata kita baru ini ambil kita mobile. Woi, ada WhatsAppnya banyak nih, ada 10. Buka dulu sebelum pergi ke tandas. Subhanallah. Di mana kita? Kita mau berharap, ya Allah berikan aku bersama Rasulullah SAW di surga Jannatul Firdaus. Doa kita. Amal kita bagaimana? Ini mesti kita evaluasi. Nah, wa in wajadta yaumaka khairan fashkurillah. Kalau dalam harimu engkau dapatkan amal yang kita lakukan mulai dari bangun hingga kita mau tidur, tidak ada perbuatan-perbuatan maksiat kita lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah mimpi kita jadi indah. Berjumpa bidadari yang lelaki, alhamdulillah, jumpa bidadari, istrinya lupa karena ada bidadari. Rupanya istrinya yang datang jadi bidadari, alhamdulillah, berarti istri kita juga luar biasa mengalahkan bidadari. Katanya kalau perempuan tidak ada bidadara di akhirat. Pernah dengar? Tidak dapat bidadara. Jadi yang ada lelaki dapat bidadari. So perempuan dapat apa? Ya, kasihan ya. Kasihan perempuan, tak dapat apa-apa. Jangan kalah. Wahai kaum Hawa, perhatikan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa perempuan yang di dunia jauh dapat mengalahkan kecantikan bidadari kalau dia solihah. Artinya apa? Dia tidak dapat dikalahkan oleh bidadari yang Allah ciptakan khusus buat hamba-hambanya yang taat. Perempuan dunia tidak dapat dikalahkan kalau dia memiliki ketaatan yang kuat. Jauh lebih cantik perempuan dunia. Gambaran bidadari dalam hadis apa? Kalau dia minum, tapi saya tidak dapat nih. Minum aing, ya perempuan atau bidadari itu minum aing. Begitu dia minum, terlihat air itu masuk di lehernya. Seperti kaca. Woi, kelihatan air masuk ke dalamnya. Kira-kira nih sekarang gambarannya. Kalau ada perempuan seperti itu, minum, airnya kelihatan di sini. Kita suka apa takut? Takut lah. Kalau ada perempuan minum, airnya kelihatan sini masuk, takut kita ya. Perempuan apa-apa nih? Jangan-jangan ini mungkin bukan perempuan. Tapi di akhirat gambarannya itu tidak seperti itu.
Jadi begitu cantiknya, la yamassuhul jinna wal ins. Dia belum pernah disentuh oleh jin maupun manusia, bidadari itu. Itulah upahnya para pemuda-pemuda yang taat. Pemuda-pemuda kalau dia ada kalau dia ada peperiksaan tidak mengambil melihat catatan, wah ini upahnya. Tapi kalau pemuda ya lagi ujian nilai peperiksaan, dia ada catatannya, wah sudah masuk neraka. Jadi perempuan jangan khawatir, di akhirat walaupun tidak ada istilah bidadara, perempuan yang solehah itu jauh lebih cantik dibandingkan bidadari. Nah, inilah jadi keikhlasan itu yang paling inti. Kalau kita mau masuk surga, ya ikhlas. Jadi usahakan setiap nanti mulai malam inilah, sebelum tidur berdoa dan hisab. Hisab itu artinya coba perhatikan amal kita. Dari mulai kita bangun pukul berapa? Pukul 3 kah, 3:30 kah, pukul 4 atau 4:30? Silakan saya pukul berapa. Kita mulai itu. Apa yang kita lakukan? Mengambil air wudu, sembahyang. So, kemudian berangkat pergi ke office, kerja di office. So, kemudian pulang sampai rumah makan seterusnya, sembahyang dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini tidak ada kelalaian kita lakukan, tidak ada maksiat kita lakukan, maka fashkurillah. Bersyukurlah kepada Allah bahwa hari ini kita selamat dari gangguan setan. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan tadi. Insya Allah kalau ada kesalahan, kesilapan kita lakukan, maka istighfarlah banyak-banyak pada malam hari. Karena Rasulullah SAW istighfar kulla yaum mi'atu marrah, 100 kali. Rasul tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa, maksum dari dosa. Istighfar 100 kali. Kita dosa terus kita lakukan, tidak ada yang menjamin kita maksum, tidak ada yang menjamin kita tidak berdosa. Dosa terus kita lakukan, tidak pernah istighfar. Istighfar kita selesai sembahyang 3 kali sahaja. Tapi kalau dijumlahkan 3 kali 5, 15 kali. 15 kali sehari semalam. Rasulullah 100 kali tidak bersalah. Allahu Akbar. Oke, kita teruskan. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ya Ali, wahai Ali, ketahuilah innal malaikata, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna lil insan, beristighfar bagi manusia-manusia madama ala taharatin walam yahdas. Coba bayangkan, malaikat sentiasa beristighfar kepada kita selama kita wudhu kita masih ada. Allah, begitu mulianya. Kenapa kita tidak memelihara wudhu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah pergi ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai murid dan sahabat beliau. Sebelum beliau ke sana, Imam Ahmad bercerita kepada anaknya betapa hebatnya Imam Syafi'i. Serupanya Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal qubailal maghrib, sebelum maghrib, diskus terus hingga pukul 10 malam. Anaknya Imam Ahmad sentiasa memperhatikan di mana kehebatan Imam Syafi'i. Dia ingin tahu. Bapaknya mengatakan luar biasa hebatnya Imam Syafi'i. Akhirnya selepas 10 malam, Imam Syafi'i minta undur diri ke bilik tempat dia disuruh tidur. Masuklah Imam Syafi'i ke bilik sendiri. So anaknya Imam Ahmad tidak pergi. Dia melihat, mengintip. Tahu ngintip? Melihat dari jauh lah. Melihat bapaknya atau Imam Ahmad sentiasa menulis. Selepas dari diskus dengan Imam Syafi'i menulis terus, mengarang, ya, menulis kitab. Tulis. Tapi dia tengok ke ruangan Imam Syafi'i, kenapa tidur terus? Imam Syafi'i tidur. Bapak saya menulis. Di mana hebatnya? Rupanya anaknya Imam Ahmad ini tidak tidur juga. Tidak tidur, dia memperhatikan terus apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Tidur terus, tidak pernah bangun. So begitu azan subuh dia bangun sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang. Anaknya semakin heran lagi. Dia tidur, mestinya kan wudunya batal. Mesti dia ambil air sembahyang.
Tapi dia langsung sembahyang. Kenapa ini? Di mana hebatnya Imam Syafi'i? Dia tidur kemudian sembahyang tidak menggunakan wudu. Anaknya Imam Ahmad kemudian mengatakan pada bapaknya, "Pak, kenapa Bapak mengatakan Imam Syafi'i itu hebat? Saya lihat sepanjang malam Bapak menulis, dia tidur. Begitu fajar ada, subuh datang, dia sembahyang tanpa berwudu." Oh, iya kah? Bapaknya nggak tahu kan? Iya kah? Katanya. Wah, baik. Esok datang lagi, jumpa. "Ya Syekh," katanya, "tadi malam apa yang kita dapatkan?" "Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan hukum yang sangat-sangat berat tadi malam." Jadi rupanya tidurnya Imam Syafi'i itu berpikir, bukan tidur seperti kita. Kalau kita tidur sudah berbunyilah. Apa yang berbunyi? Imam Syafi'i dia tidak tidur, rupanya berpikir dan menyelesaikan hukum fikih. Allahu Akbar. So kenapa kita langsung sembahyang? Saya kan tidak tidur. Wudu saya dari mulai maghrib saya datang di sini masih sampai subuh. Subhanallah. Ada tak yang seperti itu? Hah? Kita sebentar-bentar pergi ke tempat tandas, berwudu dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena kita terlalu banyak makan. Ini lupanya terlalu banyak makan. Kata dokter mestilah 18 liter kita minum setiap hari. Wah, kita lebih 20. Akhirnya kita buang terus. Jadi malaikat dia akan beristighfar. Istighfarnya malaikat itu maknanya dia akan memohonkan kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar, begitu hebatnya berwudu. Kenapa kita malas berwudu? Sederhana terlihat, tapi malaikat yang istighfar. Bukan orang, bukan sembarang manusia. Malaikat Allah ciptakan yang sajidun, yang senantiasa bersujud pada Allah. La ya'sunallah. Dia tidak pernah berbuat maksiat. Istighfar kepada Allah untuk kita yang senantiasa memelihara wudu. Ayo, mulai sekarang kita coba pelihara wudu kita. Seandainya Allah menjemput kita, mematikan kita dalam wudu, malaikat terus beristighfar. Apa tidak senang kita, tidak bahagia? Diistighfarkan, diminta ampunkan oleh malaikat. Coba kita perhatikan. Selama kita tidak batal wudu kita, malaikat terus. Maka inilah rupanya Bilal bin Rabah tidak mau dia batal wudunya. Begitu dia batal wudunya langsung menyambung dengan wudu lain lagi. Terus begitu seterusnya. Maka apa? Keutamaan kehebatan Bilal. Suara kasutnya terdengar di surga padahal dia masih di dunia. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia memelihara kebersihan, kesucian, memelihara wudunya. Nih, kan ilmu nih. Jadi sudah dapat berapa ilmu? Udah 4. Satu lagi ilmu nih. Jangan banyak-banyak. Sudah habis nih. Masih? Hah? Jangan terus. Ngalah kita juga. Jadi 4 inilah yang kita coba hafiz, pelihara dan amalkan. Tentang wudu yang pertama tadi apa? Sempurnakan wudu kita karena dia bahagian dari iman. Kedua, kalau berwudu jangan membazirkan air. Ketiga, kalau sudah selesai berwudu maka baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Insyaallah Allah akan memudahkan hidup kita. Dan terakhir ingat, malaikat akan beristighfar, mintakan kita ampunan pada Allah selama kita tetap dalam wudu. Insya Allah ini tolong diingat. Satu lagi boleh? Satu lagi. Di antara misi Rasulullah SAW diutus, dibangkitkan oleh Allah, dijadikan sebagai Rasul, Nabi terakhir adalah wasiyabaka fatahhir. Pakaian yang kamu pakai itu sentiasa bersih. Kenapa? Kenapa sentiasa bersih? Karena nanti dimanapun malaikat, siapa malaikat yang mencabut nyawa? Hah?
Israel datang menjemputmu, kamu dalam keadaan suci, maka Allah menerima. Ahlan wa sahlan ya habibi, selamat datang wahai kekasihku. Kalau kita dalam keadaan bersih, maka wasiyabaka fatahir, jangan pernah tidak membersihkan pakaian yang kita pakai. Kita ini beza, mau sembahyang pakaian kita, kalau di rumah sembahyangnya pakai kaos saya, padahal menghadap Allah. Mau pergi jemputan kawinan, wish, pakaian yang harganya ribuan dipakai, kereta yang paling hebat dipakai. Coba, ini kita akan berjumpa siapa? Jemputan kawin yang makanan sedikit saja. Coba kita berjumpa yang maha pengasih, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum, pakai pakaian kita tidak yang indah. Imam Malik radhiyallahu an, dia tidak akan pernah mengajar kalau pakaiannya tidak baik, tidak bagus. Jadi pakai pakaian yang paling indah. Nah, saya pakaian paling indahnya inilah. Jadi belum ada yang lebih indah dari ini. Nah, jadi kalau ke kupu ya seperti ini juga, tapi nggak pakai inilah. Cuma bezanya ini putih, yang kalau kupu yang hitam lah. Nah, jadi terus perhatikan itu. Nah, makna dari wasiyabaka fatahir tadi selain zahir ini, yang ke dalamnya juga. Wasiyabaka fatahir maknanya adalah zayyin akhlaqakum bi akhlaqil karimah. Hiasi akhlakmu dengan akhlak-akhlak yang indah. Selain dari pakaian kita, tapi akhlak kita juga merupakan yang perlu dihiasi. Oke, itu saja. Jangan banyak-banyak, nanti lupa. Jadi kalau banyak ilmu, banyak lupa. Sedikit ilmu, sedikit lupa. Nah, pilih mana? Sedikit ilmu dan diamalkan insya Allah. Mari kita akhiri sama-sama dengan doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita termasuk dari hambanya yang sentiasa memperhatikan diri, kebersihan zahir dan kebersihan batin kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk beristighfar kepada kita semua selama kita dalam keadaan suci. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mengikuti segala apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.